Nasib kesehatan ada di tangan kita. Anda sakit atau sembuh tergantung bagaimana cara Anda memperlakukan tubuh masing-masing. Kita berjumpa kembali dalam program Sehat Itu Murah bersama Dr. Handrawan Nadeso. Dok, selamat datang lagi, Dok. Ya, terima kasih. Selamat datang, selamat pagi. Kita sudah ngobrolin banyak hal, tapi ini ada satu yang mau dibilang penyakit serius. Sebenarnya serius, Dok, tapi banyak orang yang mengabaikan. Dan termasuk saya loh, Dok. Kadang-kadang saya merasakan apa yang orang banyak menyebut itu sebagai penyakit MAH atau mungkin asam lambung atau gitu, Dok. Nah, sebetulnya MAH itu apa sih, Dok? Ya, itu bahasa Belanda sebetulnya. MAH itu kan lambung. Tapi karena sudah biasa akrab kita MAH, itu sebetulnya penyakit lambung. Gangguan lambung itu kan bertingkat, berderajat. Yang paling ringan radang lambung. Radang lambung. Jadi lambung itu kan menerima makanan, minuman. Ya, selaput lendirnya itu sebetulnya kuat sekali. Jadi lapisan dalamnya kita sebut selaput lendir itu kuat. Kenapa kuat? Karena di dalam lambung ada asam lambung. Asam lambung itu pH-nya 3 atau 4. Artinya apa? Plastik itu larut. Asamnya itu sangat asam. Ya. Nah, asam lambung ini bisa berlebihan produksinya atau tidak berlebihan, tapi selaput lendirnya tidak punya pelindung. Kapan disebut itu berlebihan, Dok? Ya, diperiksa biasanya. Jadi kalau diperiksa, dimasukkan selang gitu, diperiksa sifat-sifat asam lambungnya. Tapi itu sudah tidak praktis lagi. Ya, itu tidak perlu. Nah, dia tidak berlebihan, tapi selaput lendir lambungnya itu tidak punya pelindung, tidak punya protektornya adalah ada selapisan hormon namanya gastrin. Jadi kalau orang yang kekurangan gastrin berarti walaupun asam lambungnya normal, dia tetap dilukai. Kan apa yang menyebabkan kekurangan gastrin, Dok? Ya, itu tidak jelas. Ada orang-orang tertentu seperti itu. Faktor bawaan mungkin? Sampai sekarang tidak jelas, tapi ada orang yang seperti itu. Nah, pada prinsipnya bahwa jangan sampai diganggu selaput lendir lambung ini. Selaput lendir lambung tadi diganggu oleh keasaman lambungnya sendiri. Nah, kedua diganggu oleh makanan yang kita makan. Nah, misalnya pedas. Kalau pedas berarti kan dia iritasi, merangsang. Nah, itu timbul peradangan. Peradangan itu artinya meradang. Meradang itu kan inflamasi. Nah, gangguan lambung yang paling ringan adalah peradangan lambung. Nah, itu kita sebut juga MAH. Tapi orang itu kan sebentar-sebentar habis makan pedas, nggak enak lambungnya. Tapi berapa hari hilang. Nah, itu kan sederhana tuh, hanya radang. Nah, taunya bahwa lambung ini hanya radang atau dia selaput lendir sudah gerowong seperti kawah. Jadi kalau gunung tuh ada gerowong, jadi ada tukak, kita sebut tukak. Nah, luka lambung itu kita sebut tukak lambung. Nah, ini yang tingkatan lebih berat. Nah, yang lebih berat lagi, kalau tukak lambung ini gerowongnya itu semakin dalam, sehingga jebol, artinya tumpah. Isi lambung itu tumpah karena bolong, kantongnya sudah bolong. Nah, sebetulnya itu penyebabnya apa sih, Dok? Di samping, misalnya kayak tadi dokter bilang kan kalau makan makanan pedas gitu. Saya termasuk orang yang tidak bisa makan makanan pedas, Dok. Tapi sering merasa juga asam lambungnya tuh naik gitu. Itu baru awal ya. Kedua, makanan yang berduri. Kita duri ikan misalnya ya. Itu secara mekanis kan menusuk. Atau makanan tulang ya. Tulang-tulang yang makanan keras tertelan juga menusuk. Atau yang bersifat kimia, kita tertelan karbol, lisol, minyak tanah secara tidak sengaja meradang juga. Jadi itu faktor-faktor pokoknya apa yang kita telan. Termasuk mungkin minuman yang bersoda keras, alkohol juga meradang. Jadi orang peminum yang kuat itu lambungnya pasti meradang. Nah, di luar itu adalah kuman yang bermukim di lambung. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu bahwa lambung pun punya kuman.
Kuman ini namanya Helicobacter pylori. Kuman ini diemnya di lambung. Nah, kuman ini yang menggerogoti. Dan apa yang menyebabkan sampai ada kuman, Dok? Ya, kuman ini tentu dari luar. Jadi itu sebabnya orang sakit MAH karena kuman itu menular. Jadi kalau ibu-ibu dulang menyuapi anaknya kan ditiup-tiup, nasinya ditiup panas kan. Nah itu ludah itu kan ada kumannya. Ludah itu ada kuman. Atau minum bersama ya segala macam. Nah dengan cara itu bahwa sakit MAH itu menular ternyata. Kalau dia ada kumannya. Ada kuman. Jadi jenis sakit MAH yang ada kumannya itu kita tahu kalau kita periksa darah. Dulu mesti diperiksa asam lambungnya, di kultur, di biak baru ketahuan. Sekarang dengan pemeriksaan darah ketahuan. Nah ini jenis gangguan lambung yang ada kuman. Itu makanya kalau gangguan lambung ada kuman, nggak cukup minum obat MAH saja. Obat MAH hanya bersifat menetralisir asam. Lalu apa yang harus dilakukan? Minum antibiotik. Kalau dia ada kuman tapi tidak minum antibiotik, seumur hidup nggak sembuh-sembuh. Jadi memang ada khusus antibiotik untuk itu ya, Dok? Ya antibiotik yang biasa. Yang biasa aja? Yang biasa. Ya. Minum obat antibiotiknya harus 8 minggu, 2 bulan, terus-menerus. Baru kumannya tuh mati semua. Selama kumannya masih ada, ya nggak sembuh. Karena dia biang keladinya. Nah itu sebabnya saya bilang orang sakit MAH ada kuman, hanya cuma minum obat MAH, seumur hidup nggak akan sembuh. Itu sebabnya kemudian MAH-nya berulang-ulang gitu, Dok? Iya, pertama dia tidak minum antibiotik, kumannya masih ada, ya kan berarti penyakitnya masih ada. Kedua, minum obatnya paling berapa hari? Orang sakit MAH saya perhatikan ya 4-5 hari udah merasa enak, sudah merasa enak, obat di stop. Minum obat mah minimal 8 minggu sama dengan antibiotik. Keluhan hilang atau tidak, obat harus terus. Karena luka di lambung beda dengan luka di kulit. Luka di kulit kan kita bisa lindung. Bisa lihat juga ya, Dok. Bisa lindungi, nggak kena air, nggak kena kotor. Di lambung kan isi makanan terus. Jadi harus memang lebih lama. Nah, apa yang terjadi, Dok, kalau misalnya orang mengabaikan itu, jadi asam lambung naik terus tapi diabaikan dan tidak diobati? Ya hidup tidak nyaman ya, karena pertama tidak enak terus di lambung, rasanya sebah, rasanya kembung, mungkin sakit kepala, mungkin juga ada kelemahan lain. Orang banyak mengeluh macam-macam, tidak sadar kalau itu sumbernya dari sini, karena manifestasi keluhan dan gejalanya kemana-mana, pusing, geleyeng, lemes, capek, terganggu, nggak bisa tidur, dan sebagainya. Apakah benar, Dok, stres juga bisa menyebabkan? Nah, itu yang saya mau sebut. Jadi di luar hal-hal yang fisik, itu faktor kejiwaan. Jadi organ tubuh yang sangat dekat dengan jiwa, itu 2. 1 jantung, 2 lambung. Jadi kalau jiwanya galau, itu lambungnya juga galau. Jadi kalau... Jangan galau loh ya. Iya. Kalau jiwanya galau, jantungnya juga galau. Sama. 2 itu sangat terpengaruh oleh kejiwaan. Nah, dalam hal lambung terganggu karena faktor kejiwaan, itu dikasih obat penenang. Nah, jadi kasus orang gangguan lambung karena jiwa nggak cukup obat MAH, dikasih juga obat penenang supaya jiwanya udah. Bukti bahwa lambung dia itu sebab faktor kejiwaan, itu ceritanya begini, Dok, kalau saya lagi puasa, bulan puasa, kok MAH saya enak ya, lebih enak. Kenapa? Karena ya, jiwanya Dok? Tenang ya, Dok. Nah, karena ayem, ketika puasa ayem, jiwanya lebih tenang, lambungnya tidak galau. Nah, tapi kalau memang lambungnya sudah ada kerusakan, entah itu radang, entah itu luka, ya, itu di bawah puasa tambah parah. Itu pembuktian terbalik bahwa ini karena organ atau karena kejiwaan. Apakah kalau jadwal makanan kita teratur itu juga bisa mengobati, Dok? Ya, jadi pengobatan pada gangguan lambung itu tidak cukup dengan obat, tapi juga pola makan. Jadi pola makannya itu tidak boleh sekaligus jumlah porsinya besar.
makannya sedikit gitu, sedikit tapi sering, mungkin 5-6 kali ya di pagi itu. Kedua, yang kita makan nggak boleh yang bersifat merangsang. Semua spicy ya, yang bumbu-bumbu yang merangsang, merica, pedas, asam, keras. Yang keras itu yang sukar dicerna, misalnya toge, sawi, itu kan susah. Jadi yang lembut, wortel, ya, labu, ya semacam itu. Nah, selain itu buah-buahan yang bersifat iritasi, paling jahat itu nangka. Jadi nangka, durian, cempedak itu satu kelompok yang bikin lambung tidak nyaman. Saya nggak suka durian, tapi saya suka nangka, Dok. Oh, jadi itu penyebab ini juga agak sulit ya, Dok ya. Termasuk nenas ya, dan pisang Ambon. Pisang lain pisang Ambon misalnya. Pokoknya setiap makan apa terasa berarti itu tidak cocok. Gampang saja itu. Tapi yang nangka biasanya semua memang terganggu makan nangka. Pedas, asam, keras. Kemudian nangka, cempedak, durian, terus yang bersifat sukar dicerna itu ya. Itu sebaiknya dihindari ya, Dok. Termasuk alkohol. Soft drink dan kopi. Kopi juga, Dok. Iritasi itu. Nah, kalau ini pantangnya ketat, minum obatnya teratur, dan minum obat sampai 8 minggu, biasanya sembuh. Tapi kalau dia sudah tukak yang sangat dalam, nah ini sukar sembuhnya. Maka dia menaun, jadi sakit mah yang menaun. Taunya bahwa dia ini ya dilakukan endoskopi, ya, ini masukkan selang optik, untuk melihat di dilihat dalam. Ini apa jenisnya? Nah, sekarang kan kita tahu, Dok, bahwa obat mah itu kan banyak sekali yang dijual bebas gitu. Nah, kita itu orang Indonesia kan paling sering menjadi dokter buat diri sendiri, Dok. Nah, bagaimana cara memandu diri kita, misalnya kalau tidak sempat ke dokter gitu, Dok, terus asam lambung naik, lalu memilih obat yang bebas di apotek itu? Ya, sebagian besar obat-obat mah itu bersifat antasidum, menetralisir asam. Jadi nggak masalah, Dok? Ya, benar. Tapi ada juga obat yang bersifat menahan supaya produksi asamnya berkurang. Jadi pompa asamnya itu ditahan oleh obat ini. Ya, jadi bukan menetralisir tapi mengerem produksi asam. Supaya produksi asamnya tidak bertambah. Jadi sebaiknya sih dikombinasi. Ada yang menekan produksi, ada yang menetralisir. Nah, kalau dia ada masalah dengan kejiwaan, tambah penenang. Kalau dia ada kuman, tambah antibiotik. Nah, pantangnya teratur dengan obat yang tepat, mestinya sembuh. Biasanya faktor penyebabnya lebih banyak mana sih, Dok? Yang kejiwaan atau non kejiwaan? Ya, orang kota ya ada faktor kejiwaan. Orang desa nerimo ya biasanya. Makanya sedikit ya. Orang kota yang banyak mah ya, Dok ya. Obatnya mesti mah gitu, Dok. Jadi bebas aja milih obat di apotek. Ya, sebaiknya sih ke dokter. Ke dokter. Nah, ada obat, karena sebagian obat mah juga kan punya efek samping yang jelek. Dokter bisa efek sampingnya apa aja? Ya, bisa ke ginjal. Dia ada kandungan mineral juga, magnesium dan sebagainya. Orang dengan gangguan ginjal kan harus dibatasi mineralnya. Jadi dokter yang lebih paham dipilihkan oleh dokter. Jadi sebaiknya kalau memang terasa asam lambungnya naik itu mending ke dokter ya? Ya, saya kira. Ya, sakit apapun ya sebetulnya kan mengobati sendiri ada bahaya. Orang Indonesia suka gitu, Dok. Self medication. Semua medikasi. Semua mau jadi dokter dan tidak sekolah kedokteran gitu. Nah, kesalahan apa yang biasa dilakukan oleh pasien yang menderita mah? Ya, itu karena ngobatinya tidak sampai tuntas. Karena tidak sampai tuntas, penyakitnya belum tuntas sembuh, ya berapa lama kambuh. Ya. Jadi jangan patokan sudah hilang keluhan, menganggap itu sudah sembuh. Padahal belum. Kalau belum kan nanti kapan-kapan terlambat makan, kapan-kapan salah makan, dia kambuh lagi. Ya. Kambuh itu terjadi karena memang mungkin terlambat makan atau makanan yang tidak cocok, itu kambuh.
bagaimana agar penyakit ini bisa sembuh total, Dok? Yaitu pengobatannya tuntas, pantang yang ketat, dan jiwanya dibikin tenang. Gitu. Jadi sebenarnya penyakit ini perpaduan antara aspek kejiwaan sama non kejiwaannya. Iya, iya. Harus dua-duanya Betul. diobati. Ya misalnya organnya udah sembuh, tapi jiwanya galau lagi ya dia terganggu lagi. Iya. Kalau itu gejala apa ya? Kayak sendawa, Dok? Ya, sendawa artinya gas banyak. Karena pada orang gangguan lambung, lambung itu tidak memompa optimal. Harusnya dia kan memompa. Dia memompa, udaranya terbuang ke bawah, keluar menjadi gas. Kalau dia diam, numpuk di situ. Kalau dia sudah penuh, ya keluarnya ke atas, bersendawa. Nah, itu salah satu gejala, ya, gejala. Terus yang terjadi juga sejenis dengan gangguan lambung adalah GERD. Yang sekarang ramai itu. Banyak GERD. Ya. GERD itu apa sih, Dok? Itu asam lambung itu tumpah balik keluar ke tenggorokan. Dan itu berbahaya, kan, Dok? Ya, itu asamnya kan ke mulut, jadi mulut rasanya asam pahit. Dan terjadi waktu tidur. Ke gastroesophageal reflux disease, GERD. Tapi itu tidak menyebabkan sampai kematian? Tidak. Cuman ada beredar hoax atau bisa nyerang jantung, bisa apa ya? Kira berlebihan. Kayak iya benar cuma itu, Dok, ada hoax. Cuma terganggu sekali karena nggak enak gitu. Mungkin waktu tidur terganggu sampai bangun dan tenggorokan itu terbakar oleh asam. Iya toh. Ada rasa terbakar itu ya. Dan itu jadi luka di tenggorokan, saluran makanan dari mulut itu luka karena asamnya naik. Asam kan tidak boleh naik karena di sini ada klep. Iya. Nah, karena di sini ada klep, menutup dia. Kalau dari bawah nggak bisa keluar, tapi makanan bisa masuk. Klepnya kan begitu. Nah, ada gangguan dari klep ini sehingga terjadi GERD. Nah, itu diupayakan kalau tidur, kalau makan malam jangan terlalu terlambat. Begitu dan makan, boleh jangan cepat tidur, ya, jangan minum kopi dan sebagainya. Itu bisa dikurangi dan minum obat. Apakah MAH itu bisa menyebabkan komplikasi, Dok? Bisa. Jadi MAH juga kalau sudah menaun kemungkinan dia berubah menjadi kanker. Ada kanker lambung. Dok. Kanker lambung. Ya. Itu ganas itu. Gitu. Jadi mungkin terpicu karena dia ada luka yang lama. Kita tahu bahwa kanker bisa terjadi perubahan sel kalau terjadi kerusakan. Gitu. Jadi kerusakan selaput lendir lambung itu yang lama ya dia berubah sifat. Jadi kanker. Nah, itu kapan bisa? Ya kita tidak tahu, kita tidak tahu. Tidak semua yang punya sakit MAH itu, tapi ada kecenderungan seperti itu. Kalau dia mungkin ada bakat untuk kanker. Ya, jadi dia bisa berubah sifat menjadi kanker. Sifat. Kanker itu terjadi kalau sel satu organ itu berubah sifatnya. Tapi gejalanya bisa dideteksi, Dok? Ya sama dengan MAH. Hanya dengan endoskopi ketahuan, oh ini kanker. Artinya. Maka MAH yang tidak sembuh-sembuh waspada. Kita lakukan endoskopi. Mungkin MAH. Ya, itu yang mungkin tidak banyak orang tahu, Dok, bahwa MAH yang tidak sembuh-sembuh itu sebaiknya periksa ke dokter, dilakukan endoskopi untuk mengecek apakah dia masih tetap MAH biasa atau berubah sifat menjadi kanker lambung. Baik, Dok. Saya kira penjelasan Dr. Hans cukup gamblang ya, dan mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari penyakit ini. Ya, sesuatu yang sebetulnya kadang-kadang dianggap penyakit, kadang-kadang enggak, padahal ini penyakit ya, Dok, dan cukup mengganggu. Baik, terima kasih Dr. Hans. Kita ketemu lagi nanti ya, Dok, di topik yang berbeda. Baik, untuk teman-teman yang menonton ini, kita sudahi dulu perbincangan kita tentang penyakit MAH atau asam lambung ini, dan kita akan ketemu kembali di episode berikutnya tentu dengan bahasan yang berbeda. Saya Ana Mustamin, sampai jumpa.